Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kuliah mengenai jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan di mana dia mensimulasikan neuropsikometrik. Jadi istilahnya itu dia merubah cara kerja otak dirubah menjadi suatu algoritma yang dikatakan sebagai algoritma jaringan saraf tiruan. Di sini akan membahas mengenai otak, kemudian otak manusia itu seperti apa, kemudian penelitian mengenai otak manusia seperti apa. Kemudian mengenai komponen jaringan saraf, arsitektur jaringan, kemudian ada istilahnya itu fungsi aktivasi. Komponen jaringan saraf tiruan itu cakupannya ada input, ada node, hidden layer atau disebut sebagai layer, input layer, output layer, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian disusun oleh arsitektur jaringan. Ada istilahnya itu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini mengacu fungsi yang digunakan di dalam hidden layer tersebut, di dalam layer node di dalam layer, kemudian menjadi output, di mana outputnya itu akan bisa menghasilkan keluaran. Fungsi aktivasi ada istilahnya itu proses pembelajaran. Ada pembelajaran terawasi atau supervised learning dan juga jaringan kohonen. Jaringan saraf tiruan adalah merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Jadi proses-proses kimia yang terjadi di dalam otak manusia dicoba disimulasikan ke dalam algoritma jaringan saraf tiruan. Istilah buatan digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Sebenarnya inti dari jaringan saraf tiruan ini bagaimana kita melakukan formulasi matematika, pendekatan matematika untuk mencari nilai output tertentu. Maka untuk mencari klasifikasi hewan, klasifikasi berbunga, klasifikasi batik, dan lain sebagainya. Kita ketahui ada miliaran sel saraf manusia yang bertugas untuk memproses informasinya itu dalam bentuk gambar, identitas, kemudian histogram, dan lain sebagainya. Setiap sel saraf neuron akan memiliki satu inti sel. Inti sel ini akan bertugas untuk melakukan pemrosesan informasi. Inti sel ini disebut sebagai sel saraf atau neuron. Inti selnya ini yang ditugaskan untuk melakukan pemrosesan informasi. Awalnya tahun 1944, para ilmuwan menemukan bahwa psikologi otak sama dengan metode pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Tahun 1943, McCulloch and Fish merancang model formal yang pertama kali disebut sebagai perhitungan dasar neuron. Tapi tahun 1943 itu komputernya masih tidak terlalu canggih dan sangat besar, terlalu rumit, dan lain sebagainya. Tahun 1954, Farley and Clark men-setup model-model untuk relatif adaptive stimulus respon dalam jaringan random. Ini masih bentuk peralatan elektrik yang ada dalam jaringan random ini dibuat oleh Farley Clark. Kemudian tahun 1958, Rosenberg mengembangkan konsep dasar mengenai perception untuk klasifikasi pola. Sudah mulai diterapkan di dalam algoritma. 60, Diderot and Hopf mengembangkan Adaline yang berarti dengan pembelajaran least mean square (LMS), algoritma pertama untuk artificial intelligence menggunakan LMS least mean square. Tahun 74, Verbos memperkenalkan algoritma backpropagation. Tahun 75, Little and Shaw mengembangkan jaringan saraf dengan probabilistik. Tahun 82, Kohanen mengembangkan metode pemikir yang tidak terawasi untuk pemetaan. Mempelajari jaringan saraf yang tidak terawasi ini artinya itu coba memetakan areanya. Tahun 1982, Grossberg mengembangkan teori jaringan. 82 juga Hopf mengembangkan jaringan saraf recurrent. 85, kembangkan algoritma pembelajaran dengan mesin Boltzmann. Tahun 87, Kosko mengembangkan jaringan adaptive bidirectional associative memory atau BAM. Tahun 1988 dikembangkan fungsi radial bebas. Nah, di sini
Komponen terutama yang dari jaringan saraf neuron terdiri dari neuron sesuai dengan fungsi tubuh di anatomi manusia. Neuron merupakan sel saraf yang akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron yang lain. Jadi dari neuron inputnya ke neuron yang lain. Neuron itu disimulasikan. Pada jaringan saraf, hubungan antara neuron-neuron dikenal dengan nama bobot atau weight. Di sini ada input dari neuron-neuron, kemudian setiap input tersebut ada nilainya atau bobotnya. Di mana bobot-bobot ini dijumlahkan masuk ke fungsi intinya di sini, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini juga mengeluarkan output tersendiri berdasarkan inputan dari summing masukan sebelumnya dari neuron-neuron tersebut, sehingga menghasilkan output keluaran. Jika outputnya ini mengacu kepada neuron yang lain atau sebagai input yang lain, dia bakal memiliki bobot. Pada jaringan saraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan layar disebut dengan lapisan neuron atau disebut sebagai neuron layer. Jadinya secara kedokteran itu kita hanya mengaktifkan beberapa lapisan layar gitu ya, atau lapisan neuron yang tersendiri. Jika terjadi karena sesuatu hal neuron yang ada itu tidak aktif, itu ternyata bisa dibandingkan dengan mengaktifkan neuron-neuron lagi yang fungsinya sama dengan neuron-neuron yang awal, tapi secara kerja berbeda. Jadi ada menurut teori juga dari sini, kalau seandainya ada orang kejadian gitu ya, kalau ada orang yang pernah kena stroke gitu ya, ternyata dia bisa pulih 100%, itu dia fungsi otaknya berbeda. Kalau pada awalnya dia hanya aktif, ada seorang dokter gitu ya kena stroke, dianya tuh dokter ahli sekali gitu ya. Pada dia saat kena stroke, kemudian dia bisa sembuh recovery 100%, akan tetapi fungsi otaknya yang awalnya itu yang lebih aktif untuk masalah sains yaitu di masalah kedokteran berubah menjadi ahli di bidang seni lukis dan berkaitan dengan seni. Dia menghasilkan karya-karya lukis yang indah. Itu yang terjadi. Itu kalau berbeda dengan layer yang ada di elektronik, yaitu kalau umpamanya fungsi dari elektriknya putus ya sudah selesai. Tapi kalau dengan manusia, kalau umpamanya layarnya tidak aktif, itu bisa dia mencari alternatif lain sehingga bisa berfungsi normal. Contoh lagi, kalau umpamanya kita kadang-kala kerja gitu ya, soal cedera, ototnya ada yang neuron untuk tendonnya putus, itu sarafnya putus, itu ternyata bisa diaktifkan lagi dengan saraf yang lainnya, jalur baru. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan layer 1, lapisan layer 2, lapisan neuron-neuron yang sebelumnya, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output. Ada beberapa banyak lapisan hidden layer. Di antara lapisan input dan lapisan output dikenal dengan istilahnya itu hidden layer. Nah, ini kalau untuk penerapan di dalam kecerdasan buatan ini tergantung algoritma pembelajarannya. Bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan secara mundur pada jaringan. Arsitektur jaringan, di faktor terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Ada beberapa arsitektur jaringan, antara lain ada single layer, multi layer, dan juga yang timbal balik. Jaringan dengan lapisan tunggal single layer hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubungnya. Ada input, langsung disumming, kemudian ada fungsi aktivasi, keluar output. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, seperti ini. Multi layer memiliki satu atau lebih lapisan terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Ada lapisan yang berbobot terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Ini adalah lapisan input, ini lapisan output. Nah, ini disebut sebagai hidden layer. Nah, kalau ini tunggal ya, lapisan input, ini inputnya.
ini langsung ke output. Jika ada antara di layer lapisan input dan output disebut sebagai hidden layer. Seperti di yang slide-nya ini. Lapisan input, lapisan output, ini. Z ini lapisan tersembunyi disebut sebagai lapisan layer. Dalam otak manusia banyak lapisan hidden layer-nya, tapi kalau yang untuk kuliah ini biasanya hanya dibahas satu saja lapisan hidden layer-nya. Atau kompetitif yang terakhir itu barisan dengan jaringan dengan lapisan kompetitif atau kompetitif layer net. Hubungan antara node pada lapisan kompetitif tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur seperti ini. 1A1 ada min tanda ini, C, AI, AJ, AM, dan sebagainya. Hubungan antara node pada lapisan tidak diperlihatkan pada diagram arsitektur. Nah ini yang terpenting. Ini fungsi aktivasi, fungsi undak biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Fungsi hard limit dirumuskan jika x lebih kecil sama dengan 0, 0, x lebih besar daripada 0, 1. Nah, ini disebut sebagai fungsi undak biner, hard limit. Ada lagi undak biner threshold. Ini tadi undak biner hard limit. Ada fungsi threshold. Undak biner itu yang kecilnya masih sama dengan x-nya. Kalau yang undak biner threshold lebih besar sama dengan baru 1. Cuma beda di sini doang. Threshold tadi yang ini hard limit bawahnya. Nah, ini threshold. Fungsi bentuk biner dengan menggunakan nilai ambang sering disebut sebagai fungsi nilai ambang atau fungsi Heaviside atau dirumuskan dia sama dengan 0,1 jika x lebih kecil nilai tertentu, maka dengan 0. Kalau x lebih besar sama dengan fungsi nilai tertentu sama dengan 1. Dan lagi fungsi bipolar hampir sama dengan fungsi undak biner, hanya saja output yang dihasilkan berupa 1, 0, dan minus 1. Nah ini nilainya. Hard limit dirumuskan sebagai 1 jika x lebih besar 0, suatu nilai tertentu. Ada nilai tertentunya theta juga sama. 0 jika x sama dengan theta, min 1 jika x lebih kecil dari min theta. Ada lagi fungsi bipolar dengan threshold, fungsi menghasilkan output berupa 1, 0, atau minus 1. Yaitu ini tadi symmetric hard limit seperti ini. Kalau ini 1 jika x lebih besar sama dengan theta, sama dengan 1 jika lebih kecil sama dengan minus 1. Ini fungsi dari yang digunakan di dalam fungsi aktivasi. Kemudian fungsi linear identitas. Fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai input. Dirumuskan Y sama dengan R. Fungsi saturasi linear adalah fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari minus setengah dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Sedangkan nilai input terletak antara min setengah dan setengah, maka akan bernilai sama dengan nilai input ditambah setengah. Ini fungsi-fungsi yang digunakan di dalam penjelasan jaringan saraf tiruan. Fungsi ini menentukan sejauh mana pengolahan daripada pembelajaran di dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi ini penting gitu ya. Nah, penting sekali. Lanjut ke video berikutnya.